Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Al-Ansori, salah satu mahasiswa Universitas Syahid, jurusan akuntansi, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management untuk memenuhi salah satu tugas individu, yakni mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama tentang pengertian Total Quality Management. Total Quality Management secara keseluruhan dapat dipahami sebagai integrasi dari semua fungsi proses dalam organisasi untuk memperoleh dan mencapai perbaikan serta perbaikan peningkatan kualitas barang sebagai produk layanan yang berkesinambungan. Total Quality Management menggunakan pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus kepada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan dilanjutkan pada kesuksesan jangka panjang melalui peningkatan kualitas kepuasan pelanggan. Total Quality Management merupakan upaya yang dilakukan terus-menerus oleh setiap orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi, melebihi harapan pelanggan. Prinsip Total Quality Management. Yang pertama, berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, berusaha keras untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang ketiga, melibatkan seluruh kekuatan kerja. Berikut jenis-jenis conformance atau kesesuaian. Yang pertama, goal post conformance adalah kesesuaian dengan spesifikasi kualitas yang diekspresikan sebagai kisah tertentu di sekitar target. Target adalah nilai dari di mana proses dirancang untuk mencapai target tersebut. Goal post conformance merupakan zero defects conformance atau kesesuaian tanpa cacat. Yang kedua, absolute quality conformance adalah mensyaratkan semua produk atau jasa benar-benar memenuhi target value tanpa penyimpangan. Berikutnya, biaya kualitas atau quality cost adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan data, pembentukan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dan dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Biaya kualitas dibatasi dengan biaya investasi dan penjualan produk selesai. Biaya pencegahan meliputi yang pertama, biaya pelatihan kualitas, yang kedua, biaya perencanaan kualitas, yang ketiga, biaya pemeliharaan peralatan, dan yang keempat, biaya penjaminan pemeliharaan. Selanjutnya, biaya penilaian dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis data untuk menentukan spesifikasinya. Aktivitas ini mengidentifikasi unit sebelum produk dikirim ke pelanggan, meliputi yang pertama, biaya pengujian dan inspeksi. Yang kedua, peralatan pengujian. Yang ketiga, audit kualitas. Yang keempat, pengujian secara laboratorium. Yang kelima, pengujian dan evaluasi lapangan. Dan yang terakhir, biaya informasi. Selanjutnya, biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya kualitas yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman kepada pelanggan. Biaya kegagalan internal meliputi 1. Biaya tindakan koreksi, 2. Biaya pengerjaan kembali atau rework, dan biaya sisa produksi atau scrap. Yang ketiga, biaya proses. Yang keempat, biaya ekspedisi. Dan yang kelima, biaya inspeksi dan pengujian ulang. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi dalam rangka meralat cacat kualitas setelah produk sampai kepada pelanggan dan laba yang gagal diperoleh karena hilangnya peluang setelah akibat adanya produk atau jasa yang tidak dapat diterima pelanggan. Berikut biaya-biaya ini meliputi yang pertama, biaya untuk penanganan keluhan dan pengembalian dari pelanggan. Yang kedua, biaya penarikan kembali dan pertanggungjawaban produk. Yang ketiga, penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan. Biaya conformance dan non-conformance
Biaya pencegahan dan biaya penilaian merupakan cost of conformance karena biaya-biaya tersebut terjadi dalam rangka memastikan produk atau jasa sesuai dengan harapan pelanggan. Biaya kegagalan internal dan kegagalan eksternal merupakan cost of non-conformance. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan dan opportunity cost karena ditolak produk atau jasa. Biaya kualitas merupakan pertumbuhan conformance cost dan non-conformance cost. Melaporkan biaya kualitas, definisi data, sumber data, dan pengumpulan data. Tahap pertama dalam membuat laporan biaya kualitas adalah mengidentifikasikan setiap kategori biaya kualitas dan mengidentifikasikan biaya kualitas yang ada di dalam setiap kategori. Idealnya, setiap biaya kualitas mempunyai rekening sendiri, sehingga informasinya selalu siap diobservasi dan tidak tersamar dalam beberapa rekening. Laporan biaya kualitas. Yang pertama, yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi perusahaan tersebut. Yang kedua, yang mendukung total quality management. Pertimbangan dalam menyusun sistem laporan biaya kualitas adalah stratifikasi laporan biaya kualitas yang tepat berdasarkan lini produk, departemen, produk, atau divisi, dan produk laporan. Laporan biaya mutu. Laporan biaya mutu adalah laporan terdiri dari unsur-unsur yang berupa biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya produk gagal internal, dan biaya produk gagal eksternal. Terdapat dua pandangan tentang biaya mutu, yakni yang pertama, pandangan tradisional menyatakan bahwa terdapat trade-off antara biaya produk gagal dan biaya pencegahan dan penilaian. Trade-off ini menghasilkan tingkat kinerja optimal yang disebut tingkat mutu yang dapat diterima, yaitu tingkat di mana jumlah produk cacat yang diizinkan meminimalisasi total biaya mutu. Yang kedua, pandangan kontemporer mengandalkan pada pengendalian mutu total, yakni menegaskan bahwa konflik di antara biaya kegagalan, penilaian, dan pencegahan adalah lebih bersifat dugaan daripada real. Tingkat cacat optimal aktual adalah tingkat cacat 0. Karena itu, perusahaan harus berusaha mencapai tingkat mutu ini. Meskipun biaya mutu tidak hilang pada tingkat ini, namun biaya tersebut akan jauh lebih rendah dari biaya mutu optimal menurut pandangan tradisional. Demikian penjelasan dari saya tentang total quality management. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.